Assalamualaikum teman-teman, saya Boim Lebon, punya channel di YouTube ya, namanya channel Boim Lebon. Biasanya kita ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang luar biasa. Dan hari ini saya ngobrol dengan sosok yang mungkin teman-teman udah hafal ya, siapa dia? Deng 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 deng. Assalamualaikum. Masya Allah, coba deh agak-agak deket-deket lihat. Kalau kita berdempetan begini, orang akan sulit. Mana nih yang yang mana Tengku Firmansyah, yang mana yang Boim ya? Karena mirip ya. Kita ini ibarat buah pinang, pinang ketabrak kereta, yang itu hancur. Assalamualaikum Tengku Firmansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dia aktor, masya Allah ya, aktor serba bisa ya, bisa di calling, bisa dibayar. Tengku Firmansyah ini dulu saya ketemu dia nih masih remaja ya, dulu pernah main di sinetron apa kita ya, maksudnya saya orang belakang layar juga. Dia sih di depan layar mulu nih di Indosiar ya. Indosiar di Lupus pernah juga ya. Nah, Tengku Firmansyah pernah main di Lupus juga loh. Dan sekarang dia lagi main di sinetron komedi seri TOP ya. Keluarga Abi Umi. Oh, Keluarga Abi Umi dan tukang ojek pengkolan. Ya. Tengku Firmansyah, ada pertanyaan yang mau saya ajukan. Ini kita mesti deket-deket ya nih, karena audionya ini ya. Di cerita Abi Umi ini sebagai apa nih? Bisa cerita sedikit? Saya sebagai kepala rumah tangga, jadi sebagai abinya. Jadi ini spin off dari TOP. Dia lebih memfokuskan ke ada 4 set gitu. Ada keluarga Abi Umi, setnya rumahnya, ada setnya rumah Sofyan, ada set rumah Murad, sama set kosan Simin gitu. Jadi 4 set ini yang jadi fokus utamanya. Tapi tetap ada beberapa pemain TOP yang lain yang juga ikut meramaikan gitu. Oke. Ini Tengku Firmansyah dulu dikenal main di sinetron-sinetron anak muda ya. Iya. Sinetron-sinetron yang temanya percintaan, romantisme gitu ya. Ya, seiring dengan bertambahnya umur ya semua jadi berubah. Sekarang jadi bapak udah umurnya. Berperan jadi bapak yang bijaksana. Amin. Tapi nggak cuma bijaksana, bijak sini juga. Di sana bijak, di sini bijak. Dia jadi tukang gober. Tukang ojek ya? Ojek online gober loh. Itu pas dikasih peran jadi tukang ojek gimana Tengku Firmansyah? Ya sebenarnya sih saya nggak minder atau nggak minder, saya senang-senang aja. Cuman banyak orang yang bilang saya kurang cocok gitu jadi driver ojek online. Tapi setelah dijalanin ya bisa-bisa aja sih, maksudnya biasa-biasa aja gitu. Iya, karena kan gini kan, dia kan coba deh perhatiin, dia masih gantengnya ada ya, putih ganteng. Kalau saya dikasihin jadi tukang ojek nih, orang udah nggak sanksi deh. Oh, dia cocok nih. Tapi kalau Tengku Firmansyah, tapi sebenarnya banyak juga tukang ojek online yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik juga banyak. Cuman nggak diekspos aja. Berarti emang fenomena unik bahwa sekarang ojol itu looknya ganteng-ganteng. Iya, banyak. Jadi sebenarnya Tengku Firmansyah bisa menginspirasi buat orang-orang ganteng. Iya, bener-bener. Orang ganteng jangan malu kalau selama itu kerjaan halal ya disikat ya kan. Penghasilan ojek online juga lumayan loh dengan bonusnya dan lain-lain sebagainya, dan halal. Jadi patut dicoba daripada nganggur ya kan. Penghasilan gede halal. Teman-teman, ini sekarang saya mau bergeser ke tema lain soal religius. Karena Tengku Firmansyah ini masya Allah ya, sholatnya, puasanya, ini haji, umroh jika mampu. Maksud saya masih banyak belajar. Iya. Saya masih banyak belajar. Artinya Tengku Firmansyah menjaga sholat meskipun syuting padat. Itu gimana caranya? Spirit apa yang membuat? Spiritnya tuh kalau di saya, karena buat saya tuh sholat bukan kewajiban tapi kebutuhan. Masya Allah. Saya butuh sholat. Biar apa? Biar saya bisa menjalankan hari-hari tetap ingat Allah. Jadi setelah sholat itu kesananya jadi ingat Allah. Mau berbuat zina, mau berbuat dosa itu lebih mikirin terus. Jadi kepikir terus, jadi keingat terus. Insya Allah. Tapi masih terus belajar. Orang seganteng dia punya kesadaran seperti itu. Kalau saya dikasih ganteng, mungkin kegantengannya saya pakai buat yang macam-macam. Tapi inilah
Kok kehebatan bener loh, nggak semua orang ganteng punya kesadaran untuk seperti itu. Itu mulai kapan? Jadi sekitar 6 tahun yang lalu saya tuh ikut kajian. Gitu. Ada kajian namanya Mutiara Tauhid. Masya Allah. Di kajian itu saya benar-benar kolbu saya kebuka. Jadi tahu apa sih tujuan hidup. Kita tuh hadir di dunia tuh untuk apa? Untuk ibadah. Masya Allah. Manusia tuh di dunia ini untuk ibadah. Jadi yang di nomor satuin apa? Yaitu tujuan kita hidup di dunia, ibadah nomor satu. Karena saya ngalamin banget gitu, dengan ibadah tuh nggak putus, semuanya jadi lebih nyaman, jadi tentram. Sebelum saya 6 tahun itu kan saya hancur-hancuran. Nggak bener lah. Nggak bener itu pokoknya nggak bisa diceritain di sini. Nggak bisa diceritain, hidupnya duniawi, ibadah di nomor 4 kan, terus masih pokoknya di otak tuh hanya duniawi aja. Senang-senang dan senang-senang, jadi nggak ada pikiran ke akhirat. Tapi setelah saya tahu bahwa kita tuh harus lebih mentingin yang akhirat, justru itu yang terpenting daripada dunia, ya alhamdulillah sih lebih tenang hidupnya gitu. Masya Allah. Lebih nyaman. 6 tahun yang lalu ikut kajian Mutiara Tauhid. itu gimana? Siapa yang ngajak? Itu istri. Jadi awalnya saya nggak mau kan ikut ngaji, enggak, masih bandel kan. Jadi istri waktu itu udah mulai khawatir sebetulnya sama Tengku Firman. Udah mulai khawatir. Suami gue bahaya nih. Jadi dia ajakin saya, yaudah ikut dulu, nanti kalau nggak suka nggak usah ikut lagi. Saya ikut. Ternyata setelah saya ikut, saya kebuka hati saya. Di situ saya dapat hidayah, dapat Allah kasih pencerahan buat saya gitu, bahwa agama itu bukan embel-embel atau bukan cuman ada di KTP, tapi harus kafah dijalaninya. Kalau nggak jalanin kafah, percuma. Percuma. Jadi setelah saya tahu, saya jalanin, ternyata terbukti gitu. Semuanya udah rasain buktinya. Jadi hidayah mahal. Artinya hidayah itu harus dicari ya. Artinya dengan Tengku Firmansyah datang ke majelis itulah Allah berikan hidayah. Kalau misalnya Tengku Firmansyah mungkin nggak mau datang, saya nggak bakal dapat. Ya? Jadi harus ada proses. Proses. Masya Allah. Dan yang sulit itu sebetulnya mempertahankan. Iya. Benar kan? Benar. Jadi kayak misalkan syuting ini kan padat banget. Iya. Jam sholat apa segala macam tuh masih terus. Ya insya Allah sih saya terus. Karena udah insya Allah udah yakin. Udah aku yakin bahwa saya tuh butuh sholat gitu. Misalnya pas jam sholat ngajak teman untuk at least kalaupun nggak ngajak teman, ya saya sendiri sholat. Gitu. Terutama pas lagi masa pandemik kan nggak bisa sholat berjamaah kemarin. Jadi kita yang penting sayanya sholat dulu gitu. Ya teman-teman ya, ini Tengku Firmansyah lagi main di TOP apa tadi, Abi Umi, keluarga Abi Umi, itu kayak spin off-nya ya. Iya, spin off TOP. Pengembangan dari tukang ojek pengkolan. Kita doakan supaya dia terus sukses. Karena aktor-aktor seperti ini yang mulai langka. Ya artinya ganteng, keren, mau memerankan tokoh-tokoh yang kayak tukang ojek gitu kan. Terus udah gitu ternyata aslinya soleh banget loh. Amin. Ini harus jadi contoh kali. Biasanya kalau selebritis tuh kalau ya dia berbuat salah dikit jadi contoh juga. Ya kan? Kalau dia berbuat baik dikit dia akan jadi contoh juga. Itulah kehebatan selebritis. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berikan Tengku Firmansyah sebagai selebritis. Mungkin ini manfaat. Sekarang pesan buat anak-anak muda. Buat anak-anak muda, pesan saya sih cuma satu. Kalau muslim ya berarti harus nyadar banget, kita Islam berarti kita jalankan semua perintah yang ada di Al-Quran itu secara kafah gitu. Insya Allah hidupnya bisa lebih tenang, lebih nikmat menjalaninya. Sama satu lagi, kalau misalnya kita udah terjerumus ke hal-hal yang negatif, cepat-cepat bertobat, taubatan nasuha. Karena kalau kita udah bertobat, itu dosa diangkat semua sama Allah selama kita tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau kita udah tobat, insya Allah hidup kita lebih tenang gitu. Amin. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa. Bener loh, Tengku Firmansyah nih, lama banget saya nggak ketemu beliau nih. Ternyata masya Allah perubahan semakin hari semakin soleh itu. Amin. Semakin kita senang loh melihat ada kayak kita juga punya masa lalu lah. Ya kan, setiap orang pasti punya masa lalu.
masa lalu buruk, masa lalu baik, tapi yang buruk-buruk kita lupakan, ya kan? Nah kita tinggal masa depan harus kita maintain, dia harus jadi lebih baik lagi, ya kan? Ya kita doakan teman-teman ya, Teguh Firmansyah sukses sebagai aktor dan juga kehidupan sehari-harinya bersama istri dan juga anak-anaknya menjadi keluarga yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa like, subscribe, terus komen juga. Ini ada 2 channel saya, Boim Lebon dan channel Haji Boim, ya, di mana di sini ada seleb on religi news. Jadi teman-teman terus pantang terus. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.